Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Taurus ya. Karma Taurus lebih tepatnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Terus untuk kalian disclaimer ya, jangan percaya tarot 100%. Jangan jadikan tarot sebagai suatu dasar pengambil keputusan. Serahin semua sama Allah. Ini hanya media aja, sama seperti ibarat kalau kita sakit, kita berdoa, kita berusaha. Nah, kita berusahanya atau ikhtiar itu ke dokter, pakai obat, ya. Bukan berarti dokter yang nyembuhin, bukan berarti obat, tapi Allah yang nyembuhin, ya. Jadi jangan salah paham dengan tarot gitu loh ya. Ini hanya untuk hiburan semata, namun ada sisi edukasinya. Saya mengingatkan kalian, saya juga mengingatkan diri saya sendiri gitu loh ya. Nggak ada yang paling merasa benar, paling merasa baik di sini, nggak ada. Tapi cuman sama-sama kita belajar untuk open mind ya. Terus jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya ya. Kalian harus tulis di kolom komentar kalau kalian mau request tema atau judul. Selama ini pasti kita ngebacanya karma bagi orang yang nyakitin, karma bagi orang yang ngezolimin, per zodiak, tapi kali ini karma untuk diri kita sendiri ya. Yang mau private reading, mau terapi, terus mau beli mutiara, mau beli suping, mau beli titanium, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk konektor hijab dan manik-manik perhiasan yang dari Bali, yaitu dropship ya sistemnya. Bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Yang mau beli gorden dan juga aksesoris saya bisa cek di Shopee, saya Panda Gorden. Terus kalian jangan lupa ya untuk tanggal 1 Januari saya akan mulai self healing dan coaching dan spiritual coaching khusus untuk yang muslim. Untuk yang non muslim sebenarnya PR itu sama, saya pasti akan arahin ya. Cuma nanti di translate ke agamanya kalian gitu, karena PR sudah pernah saya coba ke non muslim dan itu berhasil ya. Oke. Harganya memang cukup lumayan mahal, 5 juta per orang gitu. Cuman ini insya Allah saya akan terus maintain sampai kalian sembuh ya gitu. Doain aja, saya yang pegang terus. Ketika memang itu nanti sudah banyak peminatnya dan membludak, saya harus melatih orang-orang untuk ngebentuk tim ya. Nah, tim ini dulu saya obatin dulu, saya bikin sembuh dulu, karena saya mau bikin tim yang asik, tim yang kompak, tim yang keren ya. Amin. Biar banyak orang yang berbahagia di kehidupannya dan nggak mengalami kekosongan spiritual ya. Kadang kita rajin ibadah juga, kekosongan spiritual kita tuh ada gitu. Jadi kalau spiritual itu outputnya, nah gimana mau punya hasil output yang baik kalau input kalau dalamnya sendiri itu nggak baik. Jadi kita benahi dari dalamnya dulu ya kan, terutama ibadahnya sama Allah ya, baru nanti outputnya itu akan baik hasilnya. Kalau di dalamnya itu nggak baik, dalam diri kita itunya nggak baik, keluar tuh outputnya tuh susah ya. Oke, jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karma bagi Taurus. Wow. Oke. Taurus, kamu belum sepenuhnya bisa move on dari masa lalu ya. Kamu belum bisa sepenuhnya move on dari masa lalu. Tapi ketika kamu memang niat, kamu yakin
kamu mau move on dari masa lalu, kamu mau berekspansi, atau bahasa agama Islamnya berhijrah totally, kamu bisa menarik lagi rodanya ke atas. Ya, jika kamu memang akhirnya memutuskan untuk hijrah, apapun itu, pekerjaan, rumah tinggal, tempat tinggal, percintaan, ketika kamu memang sudah hijrah, sudah sembuh, kamu bisa menarik lagi rodanya ke atas, dan baru kamu bisa membuka hati lagi kepada orang lain, atau akan ada yang menawarkan perasaannya sama orang lain. Ya gitu. Jadi ya kamu nggak bisa gitu loh, kamu nggak bisa stuck, kamu harus keluar, kamu harus berhijrah kalau dalam orang muslim, ya gitu. Nggak bisa kamu stuck di satu hal itu gitu loh ya. Lalu di sini ada the moon, ada king of cups, ada three of cups, ada four of pentacles. Ya, jelas di sini terlihat bahwasannya the moon, dari hal ini, ketika kamu memang sudah memutuskan untuk berhijrah, maka kamu akan terbangun spiritualnya, kamu akan terbangkit. Jadi gini, ketika lo memperbaiki hubungan lo sama Allah, output lo tuh juga bagus. Output lo bagus, lo nggak memperbaiki hubungan lo sama Allah, bullshit. Jadi yang diperbaikin itu dalam lo dulu, hubungan lo sama Allah dulu, baru outputnya tuh bagus. Itu dunia spiritual. Apapun agama lo, kalau lo memperbaiki hubungan lo dulu dengan Tuhan, keluarannya bagus. Apapun agamanya. Mungkin selama ini lo tipe orang yang lo nggak bisa kontrol perasaan lo, ya. Lo seneng flirting, godain lawan jenis, ya, sampai orang tuh memandang lo tuh playboy, lo tuh playgirl gitu kan. Dan itu ngebuat lo memang akhirnya bisa dicap playboy playgirl karena lo nggak bisa ngontrol perasaan lo gitu loh ya, gitu. Tapi tipe orang Taurus ini tipe orang yang dia kalau udah ngasih hatinya ke seseorang, itu tandanya orang itu nggak sembarangan, ya. Orang itu nggak sembarangan, oke? Memang lo pernah ngerasain dihianati, makanya lo sangat berhati-hati, baik itu dalam hal keuangan, baik itu dalam hal percintaan. Dan sebenarnya kalau lo mengambil hikmah, ya kan lo udah jadi orang yang lebih spiritual, ya. Kejadian ini menjadikan lo itu orang yang bisa memberikan masukan kepada orang lain, ya gitu. Masukan kepada orang lain, di mana masukan kepada orang lain itu bisa membuat lo menjaga hati lo, menjaga harta benda lo. Mungkin selama ini ada yang berkhianat soal cinta, lo pernah ngalamin dikhianati soal uang, pekerjaan, karir, apapun itu, yang akhirnya lo bisa menjadi sosok seseorang yang ketika ada seseorang yang meminta bantuan, masukan terhadap apa yang pernah lo alamin, sedikit walaupun gak sama, tapi ada 11-12 intinya sama, lo bisa memberikan masukan yang baik, ya. Dan lo bisa menjaga sekarang harta benda lo, menjaga hati lo gitu kan. Di uang itu tadi Four of Wands gitu, Four of Pentacles, sorry. Karena
lo dengan kerja keras gitu menjaga, meraih keuangan lo dengan kerja keras menjaga hati lo gitu lo ya, dan lo pingin dapet yang terbaik gitu lo ya. Nah, terus bertransformasi, hati lo terus bertransformasi, terus berubah, ada pergerakan, ada proses menuju ke diri lo yang lebih baik. Lo keluar dari keterbatasan lingkungan, lo berhijrah karena apa? Lo nggak mau lagi ngedengerin omongan orang, lo nggak mau lagi diatur sama orang sekeliling lo, terutama oleh keluarga lo, terutama oleh ibu lo, bapak lo misalkan. Lo nggak boleh gini, lo jangan sama si ini, lo jangan ngambil pekerjaan ini. Lo udah gerah, lo nggak mau, lo pingin memutuskan sendiri hidup lo, jalan hidup lo pingin menarik lagi rodanya ke atas, baik itu percintaan, karir, keuangan, dengan intuisi lo, dengan kata hati lo ya. Walaupun dalam hal ini lo tuh jalannya pelan banget, dan ternyata karmanya adalah ini, lo ngedapetin energi the magician. Apa yang lo mau lo bisa wujudin ya gitu. Lo bisa jadi Queen of Pentacle dengan the magician ini gitu kan, dan awal baru buat kehidupan lo. Ini adalah suatu keadilan buat lo ya, dimana nantinya ya lu akan memiliki suatu keluarga atau pasangan yang bisa membawa lu kepada kebahagiaan. Kalau dalam hal keuangan, lu bisa mencukupi keluarga inti lu, dan lu juga bisa berbagi sama keluarga besar lu. Apapun itu, dalam hal karir, keuangan, seperti itu. Tapi lu harus berhijrah, dan lu harus bisa memutuskan kehidupan lu sendiri gitu. Jangan dengar kata orang, jangan dengar apa orang gitu loh ya. Oke? Monologi. Sorry. The end of a talk cycle approach ya. The end of a talk cycle approach. Hal-hal yang dirasa sulit akan berakhir loh gitu. Dan ditegasin lagi tuh kartunya, ini udah puncaknya ya, ini puncak, lo harus bergerak ya. Ini pun semua akan berakhir, ini puncak, dan emotion are running high, dimana memang ini memang lagi tinggi-tingginya. Lu bingung, lu khawatir, jalan satu-satunya cara adalah lu hijrah, lu hidup baru. Disesuaikan aja, bisa untuk percintaan, karir, keuangan. Dan kalau lu punya mimpi, lu harus tetap yakin sama mimpi lu. Lu doa, lu usaha, lu kerja yang terbaik. Kalaupun sepertinya itu hal yang gak mungkin, lakukan aja yang terbaik, entah dari mana jalannya, yang penting lu sudah melakukan yang terbaik. Untuk saat ini memang gak ada yang istimewa yang datang, tapi kalau lu memang memutuskan untuk berhijrah itu kan gak cuma lu moving forward keluar dari rumah kan, enggak. Mungkin dari diri lu, mungkin yang tadinya lu gak rajin ibadah, lu jadi rajin ibadah, itu hijrah lo ya. Dan your hard work is paying off, kerja keras lu itu akan terbayar ya. Terus ya lu memang bisa seimbang antara sisi spiritual dan prakteknya. Lu akan seimbang, lu memiliki keseimbangan itu gitu loh ya. Oke. Oke, kita ke karma bagi Taurus. Karma Taurus. Saya sedih ya ketika saya mendengar orang nggak tahu
apa-apa di luar sana menilai, oh saya peramal. Ini cuma media, menarik energi. Dan saya itu memberikan masukan seperti ini, medianya kartu. Kenapa? Menarik energi dulu, saya tahu dulu ada apa. Baru dari situ saya arahkan ke lebih agama, walaupun nggak pakai ayat-ayat. Walaupun ya, saya nggak pakai Al-Qur'annya gitu loh ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu loh ya. Nggak cuman saya tarot reader aja, tapi intuitif juga. Apa yang harus saya lakukan untuk menyembuhkan nih orang misalkan. Dari sini tuh saya bisa ketemu klien yang itu saya bisa arahin untuk jadi orang yang jauh lebih baik, terutama dalam hal agama. Jadi saya sedih ketika orang tuh nggak tahu apa-apa, ngasih makan saya enggak gitu kan, ngasih saya rumah enggak, ngasih saya mobil enggak, tiba-tiba dia menjat saya peramal gitu kan. Prediksi dengan peramal itu beda. Saya sudah disclaimer dari awal, saya sedikit agak marah ya. Kenapa? Saya nggak pernah ngurusin urusan orang. Saya paling malas, mendingan saya tidur. Tapi ketika dia ngutik-ngutik hidup saya, nggak tahu apa, main ngejudge, main nilai, itu yang saya nggak terima. Ini cuma media aja. Berarti kalau misalkan lo sakit, lo nggak usah ke dokter, lo diem aja, percaya aja sama lo kalau lo akan sembuh sendiri. Kalau lo udah sekarat, masa ya lo nggak ikhtiar ke dokter? Bener nggak? Sama seperti ini media. Sakitnya bukan sakit penyakit badan, tapi penyakit psikis, hatinya yang diobatin. Gitu. Kenapa saya mau buka kelas self healing dan spiritual coaching? Itu sudah pernah saya eksperimenkan kepada seseorang, 11-12 ibaratnya, dengan apa yang saya alami. Alhamdulillah sekarang dia mulai baik gitu kan kondisinya. Ya kan? Ini media. Saya juga sudah disclaimer, jangan percaya tarot 100% walaupun saya tarot reader. Saya sudah bilang, ketika ada yang private reading, itu ada dua. Secara spontan, saya sudah bisa tanpa tarot. Tapi kan ini tetap formalitasnya medianya tarot. Bener nggak? Ya kan? Gitu. Jadi, ya sudah gitu loh. Saya ini nanti mau berkelanjutan, mau bikin 11 akun lagi. Nanti penghasilan tarot saya mau kasih anak yatim semua. Kalau sampai 11 itu jalan, gimana saya mau dapat yang 11 ini lagi? Kalau hidup saya terus diganggu gitu. Dari gaib iya, dari hasutan iya. Sekarang dari gaib sudah tidak bisa, alhamdulillah. Saya sudah terprotek ya, gitu. Allah sudah melindungi saya. Ini sudah selesai dan ini akan terjadi balasannya untuk orang yang ngezolimin saya pakai gaib, gitu. Jadi ketika lo gak tahu apa-apa soal orang itu, lo jangan main langsung nilai, jangan main langsung ngejudge. Kenapa? Ketika lo salah, lo gak tahu jalan ceritanya, lo akan nyesel. Tuh. Lo ngasih makan enggak, ngasih mobil enggak, ngasih rumah enggak, ngasih helikopter enggak, terus lo ngejudge, lo nilai, lo gak boleh kayak gitu ya. Karma bagi Taurus. Let's go off control issue. Kamu harus bisa keluar dari isu permasalahan pribadi kamu. Mundur sejenak dari kehidupan percintaan kamu, hiruk pikuk ya. Ini bisa ketika kamu nanti memutuskan untuk menikah dan memiliki keluarga yang baik, cobalah untuk berhoneymoon, berbulan madu, dan berbicara dari hati ke hati secara bijaksana. Dan kamu harus bisa melepaskan diri kamu. Kamu jangan terkungkung terus sama masa lalu, karena masa lalu itu secara tidak langsung mengontrol hidup kamu. Kamu harus bisa membebaskan diri kamu dan mengambil alih kontrol hidup kamu. Dan ini waktunya yang aman untuk kamu membuka hati nanti ketika memang kamu sudah healing, sudah sembuh. Tapi ya itu tadi ya, gitu. Kamu berhijrah dalam artian kalau kamu nggak bisa pindah rumah, kamu dari hatimu dulu deh. Yang paling kamu pasti punya hati kan, hijrah dulu. Kamu sembuh, kamu bisa narik lagi rodanya ke atas, kamu niatin dengan kenceng, kamu bisa keluar dari permasalahan pribadi kamu. Walaupun itu jalannya pelan, walaupun itu jalannya lambat, yang penting kamu ada pergerakan. Worth waiting for. Kalau kamu memang belum ketemu dengan siapa kamu akan kalau kamu belum bisa memutuskan dengan siapa nih kamu berdealing, ya semasa penantian ini jadilah orang yang baik. Maka kamu akan dapatkan yang baik ya. Dan
past life relationship. Orang yang akan berdealing sama kamu itu ternyata punya permasalahan di masa lalu, punya hubungan di masa lampau yang unfinished business, belum selesai permasalahannya, ya gitu. Perbanyaklah bermain. Dengan bermain kamu akan merasakan happy, senang, kamu bisa menarik energi yang positif. Dan honeymoon, tadi saya bilang kan retreat. Dengan honeymoon kamu traveling dengan pasangan kamu bisa mundur sejenak dari hiruk pikuk dan bisa membicarakan hal-hal yang baik, bijaksana untuk hubungan kamu. Tetaplah berpikiran terbuka tentang diri. Nah, love tadi saya mau bilang ini, udah ngebayangin kartunya tapi saya takut nggak keluar. Begitu saya tidak berbicara, keluar. Tapi setelah kamu healing, setelah kamu sembuh, baru kamu mencintai diri kamu sendiri dulu. Gimana kamu mau mencintai diri kamu sendiri dulu kalau kamu nggak cinta sama diri kamu, ya? Kita ke soul journey. Oke, karma Taurus. Trust. Ya, kamu harus percaya intuisi kamu. Dengan kamu menyeimbangkan hidupmu dengan spiritual dan prakteknya, makanya saya bilang ada spiritual awakening. Kamu terbangkit spiritual, kamu nggak cuma berdoa aja sama Allah, tapi kamu ada outputnya keluar, maka kamu akan dihadiahi intuisi yang tajam, yang itu bisa membuat kamu bisa memutuskan dengan siapa kamu berdealing, pekerjaan apa yang kamu mau. Makanya tadi kenapa ada Eight of Swords, kamu keluar dari keterbatasan lingkungan karena kamu punya inner voice atau intuisi yang tajam, ya. Kamu juga bisa merasakan kedamaian setelah kamu memang bertransformasi. Selain kedamaian, kamu merasakan kebebasan, free yourself, ya gitu. Nggak lagi menyalahkan orang lain, nggak lagi disalahkan, tapi memang sudah qadarullah. Kamu lebih banyak bersyukur. Dengan bersyukur kamu akan merasakan dari hal kecil kamu akan ditambah nikmatnya ke hal yang besar. Dan at first sight, I accept that challenge are the best way to learn. Kamu menerima bahwasanya tantangan hidup kamu adalah cara terbaik kamu untuk belajar, ya. Terus kamu hebat loh Taurus, bisa melewati ini semua. Kamu hijrah, kamu healing, kamu jadi orang yang jauh lebih baik, bertransformasi, kamu menjadi orang yang lebih spiritual, kamu bisa healing, sembuh. Akhirnya kamu bisa memiliki kontrol dalam hidup kamu. Kamu menggunakan intuisi kamu, ya, untuk memutuskan segala macam kehidupan kamu. Accept compliments, kamu akan mendapatkan begitu banyak pujian, ya, dan bisa berbicara mengenai suatu kebenaran, ya. Dan temukan teman-teman sefrekuensi. Kalau kamu memang sudah memaintain kebaikan kamu, kamu harus hijrah, meninggalkan lingkungan kamu yang gak baik dan hidup di masa sekarang. Jangan terkungkung di masa lalu, dan jangan hidup di masa lalu, jangan mengkhawatirkan masa depan, hidup yang sebaik-baiknya di masa sekarang, ya gitu. Doa, usaha, berbuat baik, insya Allah karmanya akan karma baik. Maafin, ya, orang-orang yang sudah menyakiti hati kamu, orang-orang yang sudah zolim sama kamu. Dulu sebelum saya balik ke sini, ke rumah mamang saya tipe orang yang dendam, senggol bacok, ya kan, saya marah, saya gini, saya gitu. Begitu saya sakit, dalam artian sakit psikis saya diurus mamang saya, diurus bibi saya, lo saja gitu. Kalau kalian mau
adem, mau nyaman, coba main ke rumah memang bibi sayang. Sekeras apapun hati kamu, kamu akan terasa lembut, cair, adem, ya. Bisa memaafkan orang yang zolim sama kita. Aku agak berat ya. Itu luar biasa hadiahnya dari Allah. Tapi gak mudah lewat proses. Tapi kamu harus bisa, karena aku bisa. Kamu akan dapat hadiahnya dari Allah. Breathe deeply, bernafas banyakin nafas yang dalam. Mungkin selama ini kamu tidak memberikan ruang sama orang lain. Orang lain maunya harusnya sama kamu, orang lain maunya harusnya ngikutin kamu. Tapi next kamu gak kayak gitu, karena kamu sudah berubah total, ya. Karma Taurus. Dance, banyakin gerak. Sound healing, banyakin denger musik healing, atau kamu bisa pakai singing bowl. Dan meditasi, banyakin meditasi, ya. Oke, perbanyak meditasi, ya. Terus kamu bisa mencium, pakai aromaterapi, dan memperlakukan orang atau membuat hal-hal yang manis seperti kue, cakes, puding, dan lain-lain. Health check up, mungkin kamu bisa general check up. Ya, kamu mungkin bisa general check up. Mungkin selama ini karena kamu banyak masalah, mungkin takut ada gangguan di tubuh kamu. Mungkin untuk mengobati diri kamu bisa melakukan kesenian, keterampilan gitu kan. Itu bisa membuat kamu lebih tenang, happy, karena mungkin bermain warna. Clear your energy check, ya. Mungkin kamu bisa membersihkan energi kamu menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, dan kemanapun kamu pergi kamu akan kamu bisa membersihkan energi-energi yang tidak baik. Oke. Karma Taurus. Karma Taurus. You have already done so much in your life. Be proud of yourself. Kamu sudah siap untuk melakukan banyak hal di dalam hidup kamu. Berbanggalah dengan diri kamu. I'm a gift for this world. Ya, kamu bisa memberikan lebih banyak pada dunia, ya. Yaitu tadi, ya, dengan pengalaman kamu gitu kan. Healing is like art. It's need time, ya. Kartu ini bilang healing itu kayak seni, yang kamu harus healing, harus sembuh. Makanya ada temperance.
Memang nggak sebentar, tapi butuh latihan, butuh waktu, dan butuh segenap cinta kamu gitu kan. Dance it over. Gubrak-gabruknya kehidupan kamu sudah selesai. Kamu sekarang bisa lebih menikmati hidup kamu dengan kamu nari, nyanyi gitu kan. Dan tanamlah cinta, benih-benih cinta untuk orang lain, maka itu akan balik lagi ke diri kamu. Karena kita itu seperti magnet bagi semesta alam. Ketika kita melemparkan hal yang baik, ketika kita memberikan yang negatif, ya baliknya ke diri kita negatif. Itu pasti. Kamu lebih punya bingkai, punya batasan agar orang-orang tidak menyakiti hati kamu, atau kamu tidak menyakiti orang-orang. Membatasi. Memang kalau yang saya rasain seiringnya berjalannya waktu, kedewasaan tuh orang tuh semakin sedikit temennya. Dia akan menyaring seleksi alam, mana yang bisa membawa ke dalam kebaikan, ya, terutama dalam hal ibadah gitu loh ya. Nah, akhirnya kamu sadar bahwasanya apapun yang bertumbuh, biji itu butuh hujan. Biji itu ditanam di tanah, dikubur, kena panas, kena hujan, kena matahari, dia tumbuh. Sama seperti kamu kalau nggak dikasih masalah, nggak keluar air mata, nangis, bahkan nyawa taruhannya, saya nyawa taruhannya 3 kali, kamu nggak akan bertumbuh sampai kayak sekarang gitu loh ya. Jadi ya nikmatin aja prosesnya, pasti akan ada buahnya, manisnya, hadiahnya ya gitu. Oke, kalau menurut saya reading untuk zodiak Taurus sudah selesai. Karma untuk Taurus ya, jangan lupa terima kasih atas kebaikan kalian ya. Apapun itu yang mau berdonasi, mau self healing dan spiritual coaching atau apapun itu, mau hubungi kontak WhatsApp yang di kolom deskripsi. Terima kasih atas kebaikan kalian. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan. Apalagi ya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.